Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman studio politik yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada landasan pacu rasa cinta yang sejak 14 abad lalu telah disampaikan baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam untayan mutiara sabda beliau. Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yaumama wa baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, kalau berlebihan kelak bisa berubah 90 derajat. Kekasihmu jadi orang yang paling kamu benci. Sebaliknya teman-teman, bencilah kepada musuhmu sekedarnya saja, jangan berlebihan, kelak bisa berbalik 90 derajat. Musuhmu jadi orang yang paling kamu cintai. Sebuah drama ya, panggung politik kita di Indonesia ini sudah mencapai klimaks. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Tak jelas mana sekutu, mana musuh. Dalam keadaan yang panas ini gitu kan, Presiden ke-7 Joko Widodo terus menjadi sorotan sebagai penyebab kacau balau perpolitikan bangsa Indonesia. Bagaimana akhir kisah drama perpolitikan ini? Siapa aktor dan sutradara yang akan memenangkan Piala Citra nantinya? Dan maka kita akan lihat dari hari ini. Kemarin-kemarin tuh ngapain aja gitu kan. Nah, peristiwa politik hari ini teman-teman, selain kemarin Ahok dipanggil KPK, juga ini bisa mendowngrade citra PDI Perjuangan. Siapa dalang dibalik pemanggilan Ahok ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi? Sudah pada tahu kan, pasti ke sono gitu. Nah, karena memang upaya para pejabat tinggi negara, upaya orang-orang yang hari ini sedang berada dalam lingkar kekuasaan, utamanya para titipan yang ada di kabinetnya Presiden Prabowo Subianto, barangkali memang ada gitu kan, titipan-titipan yang titipan mantan gitu ya. Ini sepertinya sedang berupaya agar fakta yang menimpa bangsa kita, yakni terkait Jokowi yang ditetapkan sebagai pemimpin paling korup sedunia di OCCRP gitu kan, nomor 3 lah. Banyak yang teman-teman yang bilang nggak puas kalau cuma nomor 3 katanya, kasih aja di nomor 1 nggak apa-apa. Waduh, parah banget. Tetapi teman-teman sebaliknya juga ada dugaan bahwa buzzer-buzzer mantan presiden yang ke-7 ini dibiayai oleh negara katanya. Ini siapa yang ngomong? Nanti kita bongkar. Nah, kemudian perlu juga kita bongkar fakta terkait Ahok, kemudian Hasto, yang juga ini sepertinya Hasto dikatakan oleh buzzernya mantan presiden, bahwa mantan presiden yang ketika jadi presiden kemarin gitu kan, si Mulyono ini sering membantu Hasto. Nah, bantuan apa sejatinya gitu kan? Apakah bantuan untuk membereskan kasus-kasus yang barangkali menimpa Hasto? Nah, ini satu perbuatan melanggar hukum ya, konstitusi. Seorang presiden melindungi sekjennya waktu itu ya, sekjen partainya yang mengusung dia. Lalu apa sebenarnya yang terjadi antara Hasto dan Jokowi? Kemudian ada nama Kone yang hari ini juga, Ibu Kone yang begitu getol di media sosial, di Facebook, di podcast, dan di YouTube gitu kan, viral di mana-mana. Ini seakan-akan ada di kubunya Hasto dan kemudian menyerang Jokowi, dan juga ada satu keprihatinan, Kone ini seolah-olah ya ada di kubunya Prabowo Subianto. Benarkah demikian? Oke, kita bongkar bareng-bareng agar tidak terjadi penasaran berkepanjangan. Nah, teman-teman, terima kasih untuk selalu bersama kita di studio politik ya. Jangan lupa untuk terus men-share, untuk terus memberikan sumbangsi pemikiran, baik lewat kolom komentar maupun nanti silakan di email ke alamat email studio politik yang sudah tertera di profil channel kita. Dan jangan lupa kita nanti bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan, kritik, saran, dan lain sebagainya dari teman-teman semuanya yang ada di depan saya hari ini. Nah, terima kasih untuk terus bersama kita. Jangan lupa untuk membumikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Indonesia dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam akal sehat, salam untuk Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan bersama Presiden Prabowo Subianto. Ini dia buat teman-teman sekalian.
Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang. Apalagi mau dikembang-kembangkan, orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa? Kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi, orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Hasto ini sudah selesai dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Untuk Fufufafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR. Kemudian DPR bikin sidang MPR. Berarti DPR-nya sekarang plus DPD 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Bibip tahu nih tentang OCCRP ini. OCCRP itu kan sederhana ya, gitu. Tapi bahwa sistemnya dirusak pun bisa menjadi alat untuk kepentingan politik, itu udah corrupted namanya. Betul, karena buzzer-buzzer ini hanya ngerti kalau korupsi dia nyolong uang berapa, kapan, di mana, buktinya mana. Kan gitu nih. Kayak gitu. Kayak begitu, kasihan memang. Pusing kita ngadapin, tapi nggak apa-apa lah, kan mereka jadi bisa makan. Itu juga kan? Sering. Kalau misalnya ada serangan ke medsos gue juga ya semoga banyak rezeki ya Bung ya, gitu aja lah. Entah siapa yang bayarin itu, kabar-kabarnya sih duit judol katanya. Katanya gitu ya. Buzzer-buzzer itu, iya kalau nggak siapa yang mau bayarin mereka? Ya, berarti bocorannya sama nih. Bahkan secara gamblang sebenarnya mereka sedang menuduh PDI Perjuangan dan Tempo. Iya, saya baca. Lah kita kenal apa OCCR? Nggak ada yang kenal. Nah, itu aneh itu. Jadi mereka mau mentwist bahwa seolah-olah ini adalah kerjaan politik gitu ya, bekerja sama dengan media massa PD Perjuangan dengan semester depan 2025 akan menghasilkan perubahan atau tidak. Jelas kita harus fair bahwa tidak mungkin kita evaluasi akhir tahun ini dengan mengevaluasi Presiden Prabowo, kan belum 100 hari itu. Jadi semua evaluasi akhir tahun tentang kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan hak asasi manusia selalu berbasis atau parameternya adalah apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi itu yang selama tahun atau bulan-bulan terakhir dikenang sebagai orang yang rakus kekuasaan. Kan itu yang menunjukkan bahwa publik masih mengingat atau bahkan makin mengingat apa yang terjadi sebetulnya selama periode Presiden Jokowi memerintah 10 tahun. Dan PDIP yang pertama kali menunjukkan bahwa beliau memang rakus kekuasaan tuh. Jadi itu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Dan banyak istilah yang dipakai tentang kripto otoritarianisme atau proto-feudalisme, semua hal yang kita dulu pernah pelajari dalam teori politik atau teori-teori sosiologi akhirnya dipakai untuk melabeli pemerintahan Presiden Jokowi itu. Saya baru baca artikel ditulis oleh teman saya Dr. Sukidi di majalah Tempo. Dia memberi judul otoritarianisme berjubah demokrasi itu.
satu keterangan yang bagus untuk melihat perilaku atau habits of the heart dari Presiden Jokowi, yaitu dia seolah demokrasi atau bahkan seolah-olah sederhana, tapi di dalam otaknya itu ada semacam keculasan politik yang akhirnya dibaca oleh PDIP itu bahwa itu ada keculasan. Jadi kita mau hubungkan juga evaluasi akhir tahun ini dengan basis keterangan dari Dr. Sukidi yang akhirnya menemukan semacam ya istilah yang cukup enak diucapkan karena dengan mudah dimengerti oleh publik, yaitu otoritarianisme berjubah demokrasi. Nah, jubah itu yang terlihat di luar, sementara tubuhnya itu ditutupi oleh jubah demokrasi. Dan itu yang kita sebut sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa Indonesia ada banyak lembaga institusi demokrasi, KPU, Mahkamah Konstitusi, tetapi itu cuman institusinya. Sementara nilai di dalam institusi itu adalah otoritarianisme. Ini akhir tahun kali ini betul-betul hiruk pikuk ya. Ini soal PPN 12%, terus kemudian soal macam-macam lah, soal subsidi yang banyak hilang, dan kemudian juga beban rakyat yang makin berat gitu. Tapi ini manuver politik masih terus jalan, Bung Rocky. Ini kan yang cukup menarik, menjelang akhir tahun itu terlihat ada upaya serius nih menggoyang posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Di Jakarta ini sejumlah spanduk yang mempersoalkan legalitas Megawati sebagai Ketua Umum PDIP itu bertebaran di berbagai ruas jalan utama di Jakarta, bahkan juga di ruas-ruas jalan tol. Sebetulnya kita bisa lanjutkan logika otoritarianisme berjubah demokrasi, karena begitu jubahnya tersingkap, yang terlihat adalah tubuh otoritarian, dan tubuh itu yang sekarang lagi lalu lalang, mungkin dalam bentuk avatar, dalam bentuk hologram, di dalam benak publik Indonesia ketika melihat bagaimana PDIP hendak diacak-acak. Kita lihat begitu banyak terakhir ini spanduk-spanduk yang dipasang secara masif di sepanjang jalan tol Jakarta Bogor yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa Megawati itu adalah pemimpin yang ilegal, pemimpin PDIP yang ilegal. Saya bayangkan misalnya kalau PDIP membalas dan ditaruh di sepanjang jalan yang sama, mungkin PDIP menganggap bahwa ya biarin aja ada di situ, tetapi juga mesti ada spanduk pembanding, bukan tandingan, pembanding bahwa Gibran itu adalah ilegal, wakil presiden adalah ilegal tuh. Bagaimana dinamika politik itu kita baca hari ini? Jadi persaingan isu politik itu tidak lagi didasarkan pada semacam keinginan untuk memperbaiki demokrasi, tetapi mereka yang masang spanduk di situ kan dengan jelas ingin membatalkan atau ingin mengacak-acak apa namanya itu Munas atau Kongres PDIP di tahun depan. Jadi terlihat ada perencanaan kejahatan yang dimulai dengan mengedarkan spanduk sebagai persiapan untuk mengolok-olok, mengintervensi, atau bahkan membatalkan ide di dalam kepemimpinan PDIP. Nah, kita melihat itu sebagai satu problem yang sebetulnya dari awal kita deteksi itu sebagai defect di dalam institusi-institusi politik kita. Defect artinya sesuatu yang dari awal cacat itu, dan cacat itu dibaca juga oleh para peneliti Indonesia bahwa Saudara Gibran itu ada defect, dan publik internasional tahu bahwa penyelundupan kepentingan kekuasaan Pak Jokowi itu telah merusak sistem demokrasi, telah merusak konstitusi, bahkan sedang merusak partai yang membesarkan dia, itu PDIP Perjuangan. Jadi kita dudukkan ini supaya spanduk-spanduk sepanjang Jagorawi itu harus juga dibaca sebagai upaya ya sebetulnya upaya licik untuk bertanding di dalam politik yang makin terbuka. Saya pikir nggak terlalu sulit ya kalau kemudian para elit politik PDIP itu langsung menunjukkan telunjuknya itu ke arah Jokowi dan keluarganya gitu, dan saya kira kita juga tidak bisa menilai PDIP berlebihan dalam soal ini. Tapi masalahnya, bukankah kalau benar tudingan elit PDIP itu pelakunya adalah Jokowi dan keluarganya,
Tapi dampak terbesarnya kan akan ditanggung oleh pemerintahan Prabowo, karena ini bisa mengguncang stabilitas politik, sementara bersamaan itu ada persoalan ekonomi yang sangat serius. Kita harus bedakan antara kegairahan yang disebut dinamika politik dan persekongkolan di belakang dinamika itu. Kan itu yang mesti kita lihat. Kalau dinamika itu berlangsung secara otentik, secara natural, maka tidak mungkin ada spanduk yang dipasang tanpa nama. Kan itu artinya upaya untuk lempar batu sembunyi tangan, padahal tangannya itu fingerprintnya itu dipegang oleh Ibu Koni misalnya di Rusia. Jadi kita bisa duga juga bahwa eskalasi akan terjadi, dan di dalam kondisi eskalatif itu kita lihat faktor ekonomi yang memburuk, kehidupan kenegaraan yang mulai dirusak oleh ambisi-ambisi liar itu. Dan Pak Prabowo tentu punya semacam cara untuk menjaga stabilitas. Tetapi kalau stabilitas ini akhirnya pecah menjadi faktor ekonomi atau dipecahkan karena faktor ekonomi, maka biasanya itu makin sulit dikendalikan. Kalau stabilitas politik berlangsung, ya seperti di era Orde Baru ada otoritarisme, tapi stabilitas politik bisa dijaga karena nggak ada kemiskinan atau orang nggak antri atau merasa bahwa akan ada kelaparan tuh. Jadi di era Pak Harto tetap stabilitas itu dijamin oleh pertumbuhan ekonomi yang 6-7%. Stabilitas itu dijamin oleh tersedianya kebutuhan pokok. Kendati kita pada waktu itu sebagai mahasiswa merasa dikekang demokrasinya itu. Tetapi sistem hari ini justru semua hal yang menyangkut potensi instabilitas di bidang politik, di bidang sara, di bidang sara, karena ada masalah-masalah yang menyangkut penguasaan tanah oleh kelompok yang pada akhirnya mengindikasikan atau potensi untuk menjadi kerusuhan sara. Jadi semua hal yang kita lihat sebagai krisis politik dan krisis ethnicity atau sara yang biasa dipakai sebagai istilah untuk menerangkan ketegangan sosial, di belakang itu juga ada potensi krisis ekonomi yang menyebabkan kita mungkin akan gagal untuk membayangkan bahwa 8% pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo yang dia bayangkan mungkin akan dia capai di tahun keempat, itu mungkin tidak tercapai. Tapi dengan rasionalitas bahwa cukup 5%, dimungkinkan untuk menghasilkan lagi kepercayaan publik bahwa oke, kita mesti bersabar karena banyak faktor yang sebetulnya ditinggalkan sebagai bom waktu oleh Presiden Jokowi. Jadi hal-hal semacam itu kita duga akan meledak sebagai isu di awal Januari, karena itu bersinggungan langsung dengan peristiwa politik, yaitu Munas atau Kongres dari PDIP. Dalam situasi semacam ini, saya pikir Pak Prabowo dan Ibu Megawati pasti akan terus mencari jembatan, sediaan orang-orangnya ya, untuk menghubungkan kembali hubungan keduanya yang terputus karena ulah dari Jokowi dan keluarganya. PDIP kan juga secara terbuka menyatakan bahwa sikap mereka itu tidak beroposisi pada pemerintahan Prabowo, tapi jelas mereka memusuhi Jokowi dan keluarganya, tentu dalam hal ini termasuk paketnya adalah Wapres Gibran Rakabuming. Ya, dugaan akademis saya pasti akan ada jembatan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo di dalam titik yang menuju kulminasi itu. Tetapi tidak mungkin ada jembatan antara Jokowi dan PDIP dengan Ibu Mega. Jadi kita lihat bagaimana di dalam kalkulasi saya Jokowi akan tersingkir. Jokowi akan masuk dalam kekonyolan dia sendiri karena berupaya untuk mengacak-acak PDIP, sementara PDIP tetap diperlukan oleh Pak Prabowo, karena PDIP itu adalah sebuah institusi yang melembagakan dirinya melalui Soekarnoisme. Itu artinya ada jejak sejarah di situ. Sementara Jokowi mau melembagakan apa? Satu lembaga kekuasaan Pak Jokowi adalah Mahkamah Konstitusi yang ke dalamnya dia tidak lagi punya akses kan. Atau bukan lembaga Mahkamah Konstitusi, ya iparnya dia yang diakses. Itu juga sangat personal. Jadi Pak Gibran sebagai wakil presiden juga ada dalam kecemasan yang sama, dan mungkin beliau bingung nih bagaimana caranya dia pada satu sisi secara formal adalah wakil presiden, tetapi pada sisi yang lain dia tetap diindikasikan, dibayang-bayangi terus oleh spekter ya yang namanya Mulyono kan. Sinisme itu ada di dunia publik kita. Sementara Ibu Mega merasa bahwa silahkan aja mau goyang, toh partai ini sudah berkali-kali diupayakan digoyang sejak zaman Orde Baru, tapi
terus melenggang mayoritas di DPR, artinya dia punya akar sejarah yang kuat. Kalau akarnya nggak kuat ya udah pasti dari awal udah patah ranting-ranting. Tapi justru dengan akar itu dimungkinkan kita bikin semacam prediksi aja bahwa stabilitas itu mesti dihasilkan oleh semacam sebut aja hidden agenda atau agenda yang masih terselubung, masih tersembunyi antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega kan. Jadi di dalam kimia itu molekul PDIP dan molekul Gerindra itu lebih mudah untuk membentuk sebut aja komposit baru ketimbang molekul antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan kelihatannya itu the chemistry doesn't mix di antara dua tokoh itu. Jadi kita hanya bisa menduga bahwa awal Januari beban ekonomi akan tiba pada rakyat karena PPN akan dinaikkan, beban politik juga akan tiba pada Presiden Prabowo karena harus menyaksikan ketegangan politik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dan beban-beban sosial masih akan terpapar di dalam opini publik karena ada masalah krisis lingkungan, lalu ada masalah konflik agraria, ada masalah perampasan lahan. Jadi Pak Prabowo akan masuk di dalam kompleksitas itu. Dan kita berharap supaya soal-soal itu bisa diselesaikan agar seluruh perencanaan yang sedang dibangun oleh kabinet itu bisa dihasilkan secara rasional. Bukan tiba-tiba ambruk karena irasionalitas sensasi atau irasionalitas dari mereka yang tidak cukup cakap untuk mengendalikan perahu yang lagi diombang-ambingkan oleh badai dari segala arah.